Chapter ini teman-teman masterclass kita akan membicarakan tentang bagaimana caranya mencari properti dan membangun minimarket waralaba dari nol di atas properti tersebut. Atau kita sebut sebagai grand opening atau new store. Ini adalah investasi favorit saya, minimarket waralaba, dan cara favorit saya karena buka dari nol. Nah, langkah pertama teman-teman hubungi franchise manager dari franchisor yang terdekat dengan tempat tinggal teman-teman, domisili teman-teman. Misalnya teman-teman tinggal di Jakarta mungkin ada 5 atau 6 franchise manager, teman-teman pilih yang teman-teman paling cocok. Atau teman-teman tinggal di Bali misalnya, berarti hubungi franchise manager Bali. Atau teman-teman tinggal di Sulawesi Selatan, ya silakan hubungi franchise manager di Sulawesi Selatan. Nah, kemudian setelah teman-teman menghubungi, teman-teman tanya kabupaten atau kota madya mana yang izinnya masih memungkinkan, masih ada kuota atau belum di moratorium, istilahnya Indomaret. Jadi masih ada kuota untuk pembukaan minimarket waralaba. Kuota ini berkaitan dengan kuota dari Pemda biasanya, dari Pemda setempat. Ada yang masih memungkinkan, ada yang tidak. Nah, tinggal teman-teman setelah mendapat informasi itu, baru teman-teman hunting di daerah itu. Jangan teman-teman hunting daerah yang teman-teman belum tanya ke franchise manager. Jangan sampai kita udah habis-habisan waktu 2-3 bulan di sana, ternyata daerah itu moratorium. Percuma kita hunting di daerah situ. Ya, jadi langkah pertama telepon dulu, kemudian teman-teman dapat daftar daerah mana yang masih memungkinkan. Langkah pertama. Langkah kedua teman-teman, tentukan kriteria. Teman-teman inginnya properti seperti apa? Tentu kriteria ini semakin pendek kriterianya, semakin mudah cari properti. Tapi semakin mudah properti dan pendek kriteria bisa berarti propertinya nggak bagus. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman kriterianya terlalu panjang, cari propertinya terlalu susah, juga mungkin tidak bisa dilakukan karena terlalu panjang kriterianya. Jadi harus cari kriteria yang pas. Dulu 2008 waktu saya awal-awal untuk investasi properti, kriteria saya cuma satu. Apa itu? Yang penting income lebih besar dari angsuran. Sudah selesai. Mau lokasinya dimanapun, no problem. Mau di Jakarta, bagus. Di Jabodetabek, nggak apa-apa. Jawa Barat, Banten, no problem. Bahkan sampai Sumatera atau Sulawesi, nggak ada masalah. Kriteria saya waktu itu. Tapi kalau hari ini kriteria beda. Saya maunya ya 2-3 jam dari Jakarta lah, cukup lah. Jangan terlalu jauh-jauh sekali. Karena ternyata di sekitar Jakarta pun masih memungkinkan untuk mencari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Nah, kalau teman-teman selain itu detail kriterianya, kalau saran saya untuk teman-teman masterclass, saya membagi dua. Satu untuk tanah kosong atau rumah tua, dan satunya untuk kios atau ruko. Bedanya apa? Bedanya kalau untuk tanah kosong dan rumah tua, biaya pembangunan sipilnya akan lebih mahal daripada ruko atau kios atau toko karena bentuknya sipilnya sudah ada. Ini biayanya sekitar selisih mungkin 300 sampai 400 juta. Oke, kalau tanah kosong atau rumah tua, saya biasa maunya luas minimal 250 meter. Kalau bisa lebih dari itu. Tentu tidak bisa terlalu luas. Di atas 1000 menurut saya sudah tidak masuk akal. Bahkan di atas 500 pun menurut saya sudah mubazir tanahnya. Tentu saya pernah ketemu tanah yang 2.300 dan ada toko saya yang luasnya 2.300 ada teman-teman. Tapi menurut saya tidak efisien. Karena biaya tanahnya terlalu mahal. Tapi kalau biaya tanah terlalu sedikit atau luas tanahnya terlalu kecil juga problem. Karena nanti tidak bisa untuk pengembangan. Jadi 250 sampai 300 menurut saya luas yang ideal. Kemudian lebar sebaiknya 10 sampai 12 meter. Idealnya 12 sampai 14 meter. Saya suka tanah-tanah yang 14 meter karena itu adalah lebar maksimal yang diperlukan untuk minimarket waralaba. Toko-toko saya yang terakhir lebar sudah 14 meter. Tujuannya teman-teman, dengan 14 meter ini kompetitor sulit untuk menempel toko kita. Karena kompetitor yang datang belakangan harusnya minimal sama lebarnya atau lebih lebar. Kalau dia lebih kecil, kelihatan aneh. Toko
kita udah megah, lebar, terang, dia di sebelahnya kecil gitu, orang tidak akan melihat toko yang kecil itu. Di bisnis retail, lebar toko sangat penting. Ke dalam, orang tidak terlalu penting. Karena orang retail ini biasa datang impulse buying. Melihat logonya, oh iya ya saya belum belanja ini, langsung belanja. Jadi diperlukan penampilan toko yang mencolok. Lebar sangat penting dalam hal ini. Ini kriteria untuk rumah tua atau tanah kosong. Harga saya biasa membatasi antara 500 juta sampai 1 miliar. Saya tidak mau tanah yang terlalu mahal. Pak, tanah yang mahal-mahal kan bagus Pak. Enggak, karena saya kan tujuannya mencari properti yang income-nya lebih kecil dari angsuran. Kebalik ya teman-teman ya. Income-nya lebih besar dari angsuran. Jadi angsuran tidak boleh terlalu mahal. Income toko-toko saya sudah tahu. Income rata-rata toko-toko saya 25 juta. Jadi harga properti tidak boleh lebih dari 25 juta angsurannya. Biasa angsuran 25 juta berarti identik dengan properti dan pembangunan maksimal 2 miliar teman-teman. 2 miliar untuk pembangunan tokonya kira-kira 800 sampai 1 M. Berarti harga propertinya tidak boleh lebih dari 1 miliar. Pak, mana ada Pak sekitar Jakarta? Ada, saya masih bisa dapat. Kemarin 500 meter, 250 juta saya masih bisa dapat. Ya tentu tidak di tengah kota Jakarta teman-teman, pastilah. Tapi Jakarta coret-coret, tapi masih bisa dijangkau dari Jakarta. Dari Jakarta kurang lebih 4-5 jam perjalanan darat. Tapi itu masih memungkinkan teman-teman. Ada lagi yang 1 jam, 2 jam dari Jakarta, 900 juta. 200 meter persegi, harganya segitu, tapi parkir sudah include di situ karena itu tanah developer. Jadi developer yang bangun rukonya, saya beli tanah kosong di situ, parkir ikut developer. Jadi saya beli full 200 meter untuk bangunan toko. Oke, selesai ya. Jadi untuk kriteria untuk tanah kosong seperti itu ya, lebar 12 sampai 14 meter, luas 250 sampai 300, harga ya 500 juta sampai 1 miliar. Tentu lebih murah, lebih bagus. Untuk tipe selanjutnya, ruko atau toko, kriterianya kurang lebih, kalau ruko, saya biasa membatasi minimal 2 ruko. Lebih bagus kalau 3 ruko. Tapi bisa terjadi adalah kios. Kalau kios, biasa saya membeli 4, karena dia ke dalamnya lebih tipis. Jadi saya beli 4 supaya kelihatan lebar, dan harga kios masih murah. Di Jakarta, saya masih bisa dapat kios harga 250 jutaan. Jadi bisa beli 4 kios, 1 miliar, kemudian renovasi 500 juta, total modal 1,5 miliar, kira-kira angsuran 16-17 juta per bulan. Ya, diharapkan income minimarketnya bisa sampai 25 juta per bulan rata-rata. Jadi kriteria nomor 2, tadi cara mencari lokasi, nomor 2 adalah tentukan kriteria. Ketiga, setelah teman-teman menentukan kriteria, baru teman-teman mencari propertinya. Apakah itu di iklan koran, apakah iklan internet, atau melalui agent properti, atau teman-teman keliling daerah tersebut. Saya sih tidak menyarankan. Saya tetap lebih suka dari iklan. Kalau hari ini saya lebih banyak agent, karena sekarang saya sudah punya banyak agent properti yang sudah tahu properti-properti seperti ini cocok untuk ditawarkan ke Pipo, karena pasti masuk. Jadi mereka sudah tahu kriterianya seperti apa. Nah itu langkah ketiga. Langkah keempat, kalau teman-teman sudah ketemu kriterianya, teman-teman ajukan untuk survei ke franchisor, minimarket waralaba. Nanti mereka akan melakukan survei kurang lebih kira-kira 2 minggu sampai 1 bulan. Hasilnya oke atau tidak oke. Kalau oke, baru teman-teman tindak lanjutin dengan tawar harganya, kemudian dealkan harganya di angka berapa. Jadi langkahnya seperti itu. Kemudian kalau teman-teman melalui KPR, setelah deal, baru teman-teman ajukan ke kredit. Kredit cair, dilakukan akad, jual beli, baru dilakukan pembangunan toko. Tapi kalau cash, ya sudah berarti setelah deal, angkanya tinggal teman-teman segera ajukan harganya itu
ke notaris, kemudian ditransaksikan di notaris dengan syarat-syarat mengikuti peraturan pertanahan. Oke, itu step by step untuk pembangunan toko minimarket waralaba. Keuntungannya apa? Kenapa saya suka membangun dari nol dibanding beli jadi? Pak, beli jadi kan enak Pak, langsung jalan. Enggak, saya malah seneng bangun dari nol, new store. Kenapa? Satu, modalnya lebih murah. Saya masih bisa dapat tanah, misalnya yang 250 juta tadi, plus pembangunan 1 miliar. 1 miliar itu semua ya, termasuk franchise fee, termasuk izin, sipil, peralatan, promosi hari pertama, semua 1 miliar anggap aja. Berarti kan tambah 275 juta, 1,275. Nah, itu saya masih bisa dapat kalau saya bangun dari nol. Toko tersebut, perkiraan saya profit 25 juta per bulan. Kalau saya beli jadi, itu kira-kira berarti harganya antara 2M sampai 3M. Nah, kalau saya bangun dari nol, akan jauh lebih efisien. Nah, itu penyebab kenapa saya lebih suka bangun dari nol. Kedua, adalah saya bisa memilih lokasi terbaik. Jadi kalau saya beli dari awal, saya bisa pilih titik terbaik. Kalau teman-teman beli jadi, teman-teman tidak bisa memilih. Sudah ada tokonya di situ. Kalau saya bisa memilih. Sehingga kompetitor ketika datang, saya sudah di posisi yang terbaik. Contoh posisi terbaik apa? Misalnya di mulut gang. Gangnya rame sekali. Nah, kita di mulutnya gang itu. Nah, kompetitor tinggal punya satu pilihan kalau mau nempel kita. Harus di samping gang yang ini. Kalau dia di samping sini atau di seberangnya, kemungkinan untuk menggerogoti kue kita sangat sulit. Satu-satunya jalan dia harus nempel di gangnya itu. Tentu tidak semudah itu untuk mendapatkan properti yang di sini. Nah, itu adalah salah satu strategi saya untuk menghindari kompetitor supaya tidak mematikan toko saya. Keuntungan ketiga dari kenapa saya lebih senang membangun dari nol adalah dengan membangun dari nol, saya tuh tahu sejarahnya toko tersebut. Kalau beli jadi, sering terjadi masalah adalah ternyata CV-nya ada hutang ke perusahaan lain. Atau ternyata ada hutang pajak. Sehingga bermasalah di kemudian hari. Nah, kalau saya membangun dari nol, saya mempunyai kesempatan untuk tahu dari awal apakah ada masalah atau tidak. Jadi, 3 hal itu menjadi fokus utama saya kenapa saya memilih toko grand opening. Sekarang saya bandingkan antara toko grand opening dengan toko takeover. Mana yang lebih menguntungkan? Secara rupiah, secara ROI, mana yang lebih menguntungkan? Saya sudah meriset toko-toko saya selama 10 tahun terakhir ini, hasilnya adalah toko takeover akan mempunyai kecenderungan untuk turun, teman-teman, profitnya. Dari awal mungkin ROI-nya 18% per tahun, kemudian dia akan turun, kurang lebih sampai 14% per tahun. Cenderung turun ke bawah. Kenapa cenderung turun? 1, kita sering belinya kemahalan. 2, tokonya sudah matang, sehingga kans untuk naik lebih kecil daripada kans untuk turun. Sementara toko yang new store, yang buka dari awal, itu punya kecenderungan grafiknya naik. Tahun pertama mungkin ROI 10%, kalah oleh toko takeover yang 18%. Tapi tahun kedua mungkin yang takeover turun ke 16%, yang ini naik ke 12%. Yang grand opening. Di tahun ketiga baru mereka ketemu. Tahun keempat toko new store masih terus naik. Toko takeover udah turun. Terus seterusnya seperti ini. Jadi toko new store bisa sampai 22-25% per tahun ROI-nya. Bahkan toko saya yang terbaik ada yang sampai 55% ROI per tahun. Tapi rata-rata anggap aja 22%.
Sementara toko takeover cenderung turun sehingga rata-ratanya setelah jangka panjang tinggal 14%. Kalau di mix, toko-toko saya secara average 18% per tahun. Mungkin teman-teman ngomong, waduh Pak 18% kecil Pak, saya jualan kuliner profit 50% per tahun atau per bulan. Ya beda dong. Saya kan nggak kerja, teman-teman kan kerja. Saya harusnya dilawankan dengan deposito. Deposito cuma 2-3% per tahun, 4% paling banter. Saya sama-sama nggak kerja dengan deposito, masih bisa dapat 18%. Dan enaknya lagi saya 18%. Saya pakai modal orang lain. Saya tidak pakai modal saya sendiri, saya pakai modal orang lain, anggap pinjam bank 10%. Dapat 18, 10 kasih bank, 8 masuk kantong. Tidak modal, dapat 8%. Berarti ROI saya, kalau dihitung dengan cara seperti itu, menjadi tak terhingga. Karena setiap bilangan yang dibagi 0, hasilnya adalah tak terhingga. Nah, itu enaknya investasi properti, teman-teman. Bisa pakai modal orang lain, hasilnya untuk kita. Oke, teman-teman, silakan teman-teman pilih mau take over atau new store. Jangan lupa teman-teman masterclass Capture and Create. Pilih 4 poin yang teman-teman paling merasa penting dari materi ini, atau yang teman-teman paling berkesan atau paling penting atau berkaitan dengan pengalaman teman-teman. Tulis 4 poin di workbook sehingga teman-teman akan selalu mengingat poin-poin itu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di chapter selanjutnya.